Di zaman sekarang harusnya udah nggak ada lah ya yang nggak kenal sama smartwatch. Minimal tahu atau malah kebanyakan udah mulai pakai smartwatch atau turunan jenisnya, yaitu sebuah smartband. Tapi memang untuk mendapatkan smartwatch yang kaya fitur, biasanya tuh kudu merogoh kocek yang cukup dalam. Ini adalah sebuah untouchable market di mana konteks ada harga, ada kualitas pastinya sangat bermain di sini. Tapi kita lagi kedatangan satu model smartwatch yang mencakup banyak fitur yang bahkan di kelasnya tuh jarang kita temui. Meet Hilo LS18 atau nama gampangnya Hilo Solar Pro, smartwatch 500 ribuan dari Hilo. Halo, gue Bos Ferry di sini dan ini adalah first impressionnya. Let's check it out. Hilo adalah salah satu brand AIoT yang cukup dikenal dengan produk-produk AIoT-nya yang punya harga cukup affordable, tapi fiturnya nggak kaleng-kaleng. Kita sendiri cukup familiar di ranah itu, terutama untuk soal TWS earbuds dan smartwatch-nya si Hilo sendiri. Kali ini Hilo di Indonesia mendatangkan Hilo Solar Pro, smartwatch terbarunya yang cukup menarik secara fitur dan juga overall experience-nya. Kita mulai dulu dengan desainnya. Hilo LS18 Solar Pro menghadirkan desain yang bisa dibilang cukup timeless. Hadir dengan layaknya bentuk jam tangan yang cukup umum dan elegan dengan finish black metallicnya. Secara material, jam ini juga sudah dibuat cukup durable walau tanpa ruggedness karet yang biasanya ditemukan pada jam tangan yang memang dibuat untuk tahan kondisi ekstrim. Tapi ini cukup sesuai juga dengan target audiensnya atau target marketnya yang memang menyasar Gen Z yang pengen tampil sporty tapi gak kalah gaya saat berfokus pada bisnis. Strap bawahnya terbuat dari karet yang cukup tebal dan tentunya bisa diganti dengan strap jam tangan yang umum dijual di pasaran jika kalian inginkan. Di sini ada 3 buah tombol utama, power, crown jewel, dan juga shortcut olahraga. Yes, ini ada crown jewel yang beneran bisa diputar. Nanti akan dijelaskan sedikit lebih detail ya. Display dari jam ini juga cukup menarik karena walau harganya affordable, displaynya sudah dibekali oleh teknologi AMOLED display dengan ukuran 1,43 inch dengan resolusi 466x466. Ini membuat jam tangan ini lebih hemat daya dan mampu menghasilkan hitam yang lebih pekat dengan tampilan di bawah cahaya matahari yang masih sangat terlihat. Untuk watch face-nya, banyak watch face yang cukup umum, tapi minimal ada satu yang pasti bisa kalian sukai atau cocok. Total ada sekitar 100 hingga 150 watch face secara online yang bisa kalian unduh di sini. Kalau kurang, kalian juga bisa memanfaatkan custom watch face dengan menggunakan foto favorit kalian. Oh ya, tentunya karena displaynya udah AMOLED, kalian bisa mengaktifkan IOD atau Always On Display untuk menampilkan jam hitam putih yang selalu standby. Sayangnya opsi AOD-nya tidak sebanyak opsi watch face-nya. Spesifikasi lengkapnya juga tergolong tidak kaleng-kaleng. Bluetooth chip yang digunakan sudah mendukung Bluetooth 5.3 dengan standby time hingga 20 hari dengan typical usage 7 harian. Dan selama penggunaannya, jam ini bisa dibilang cukup responsif, tidak seperti smartwatch affordable pada umumnya yang hadir dengan prosesor yang kurang bertenaga. Spesifikasi ini so far sangat membuat jam ini memuaskan. Tapi yang tidak kalah membuatnya cukup memuaskan ada di fitur softwarenya, karena jam ini sudah memiliki fitur yang umumnya hadir di smartwatch kelas atas. Contohnya ada heart rate monitor, blood oxygen level, sleep monitoring, stress monitoring, emotion monitoring, dan bahkan hingga female health monitoring. Terutama tuh fitur terakhir, belum banyak jam pintar ataupun smartband yang berfokus pada tracking kesehatan, terutama pada wanita dengan price point seperti ini. Fitur umum lainnya juga ada seperti dukungan voice assistant, remote control camera, dan juga Find My Phone. Soal proteksi dari air, jam ini pun juga sudah mengantongi sertifikasi IP68 waterproof yang sudah sangat aman banget. Misalkan kalian mau pakai buat berenang, ataupun mandi, ataupun hujan-hujanan. Tapi ingat, ini baru rating IP68 aja ya, bukan 100% terlindungi. Karena kalau ada masalah, itu pasti akan memvoid garantinya. Yang sebenarnya sangat membuat gue pribadi kaget banget adalah adanya Bluetooth call support di sini. Salah satu fitur yang berbeda dari Hilo Solar LS adalah bisa menggunakan jam tangannya untuk langsung menerima telepon menggunakan Saat waktu nyeting-nyeting gue melakukan salah setting pun, uniknya jam ini malah bisa menjadi Bluetooth speaker saat terhubung dengan smartphone kita.
Kemudian soal crown jewel-nya, dimana kalau di LS18 ini disebutnya spin wheel. Itu adalah cara navigasi fisik yang menggabungkan software dan hardware-nya dengan sangat baik. Navigasi menu dan mengganti watch face dapat dilakukan dengan hanya memutar spin wheel-nya, sehingga mempermudah navigasi dengan cepat tanpa perlu ngotak-ngotik dengan cara disentuh. Oh ya, untuk koneksi jam ini dengan smartphone kita dilakukan melalui aplikasi Hailu yang secara resmi bisa diunduh dari App Store maupun Play Store. Ini akan menjadi hub health tracker dan juga tempat mengatur beberapa settingan smartwatch-nya termasuk watch face-nya. Tapi ya jujur, pastinya ada beberapa kelemahan tersendiri dari jam ini yang tidak bisa dipungkiri mengingat price point-nya yang cukup affordable. Salah satu kelemahan dari jam ini adalah model chargingnya yang belum punya fast charging. Jadi walau memang bisa dibilang cukup tahan lama dan chargingnya tidak perlu sering-sering kita lakukan, kita sendiri masih suka lupa kalau jam tangan pintar itu harus di-charge. Dan karena chargingnya cukup lumayan untuk sampai full, jadinya ada kejadian dimana kita bepergian dengan baterai yang kosong di jam tangan ini. Kelemahan lainnya mungkin cuma terjadi di unit kita adalah sulitnya terhubung dengan device Android. Mungkin karena adanya konflik koneksi dengan jam lain di smartphone Android kita membuatnya agak sulit terhubung melalui aplikasi Hailu tadi. Tapi kalau misalnya kalian pengguna iOS, ini sangat gampang dan juga mudah. Ini cukup cepat, tinggal set aja dan kita sudah terkoneksi. Walau ada dua hal yang kurang nyaman tadi itu, kita masih berani merekomendasikan jam ini untuk first time user ataupun buat mereka yang ingin upgrade dari smartband atau smartwatch sebelumnya yang dirasa masih kurang secara fitur. Jadi harganya berapa dan belinya di mana nih untuk si Hailu Solar Pro LS18-nya? Untuk kalian yang tertarik untuk membeli Hailu Solar Pro ini, kalian bisa menembusnya dengan harga sekitar 500 ribuan aja, di mana harga perdananya akan dibanderol di 579.000. Nah, ini bisa kalian dapatkan secara resmi melalui official store Hailu di Tokopedia yang linknya bisa kalian temukan pada kolom deskripsi ya. Hadir dengan konsep budget tapi feature rich, Hailu Solar Pro LS18 ini sepertinya akan bisa memberikan standar baru untuk smartwatch affordable. Ada garis tipis pembatas antara smartwatch dan juga smartband, dan gak jarang banyak brand yang menekan budget itu kalian sebenarnya diberikan smartband dalam bentuk smartwatch. Ini ditandai oleh performanya yang tidak begitu baik dan fiturnya yang sangat-sangat generik, memang layaknya smartband aja. Solar Pro membawa fitur dari atas ke bawah yang sampai saat ini cukup sulit untuk ditemui. Contohnya seperti display AMOLED yang cukup baik dan juga Bluetooth call, sesuatu yang kita sebenarnya sampai sekarang masih belum lihat untuk ranah harga segini. Software dan hardware-nya juga lebih matang ketimbang smartband yang dibuat jadi-jadian menjadi sebuah smartwatch. Jadi apakah kita bisa merekomendasikan LS18 ini? Well, jawaban simpelnya iya. Tapi kalian perlu note saja, memang masih ada beberapa quirks yang bisa di trim out. Sebenarnya ini bisa melalui software update juga sepertinya. Dan kalau misalnya kalian memang cocok, terutama dengan fitur-fitur tadi yang gue sempat bilang, apalagi yang cukup unik, langsung digaskan aja deh. Kalian bisa beli si Hailu LS18 ini di official store Tokopedia-nya tadi. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Gupels. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @guiguicom dan gue pribadi di @fsvplus dan juga @buteknoid. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Very signing up. Bye-bye.